Halo teman-teman semua dan balik lagi ke Kongko Podcast. Hari ini gue podcast cuma sendiri aja karena ada satu isu yang menurut gue harus gue bahas secara personal. Nggak perlu ada orang lain gue rasa. Karena ini adalah hal yang gue alami sendiri. Gue mau membahas tentang toxic masculinity. Gue rasa udah banyak beberapa channel ya, baik bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang membahas toxic masculinity ini. Tapi gue mau memberikan insight yang berbeda dari mereka. Ini akan cukup dalam dan video ini akan cukup panjang. Tapi percayalah kalau video ini gue rasa akan cukup berguna buat lu ataupun orang-orang di sekitar lu. Jadi toxic masculinity ini artinya ya toxic itu beracun. Ke masculinity artinya maskulin, jantan, gitu loh. Jantan, ya kan. Jadi ciri-cirinya tuh ada 3. Yang pertama itu biasanya orang yang punya toxic masculinity itu behaviorsnya, kelakuannya dia yang pertama tuh adalah dia itu selalu memendam emosinya, ya kan? Yang kedua, dia itu selalu berusaha supaya bisa terlihat keras. Wah, ahli apa namanya, kuat, ya kan? Kuat, abis itu dia itu mandiri, ya kan? Mandiri, nggak boleh kalah. Hashtag selalu menang. Waduh. Dia juga nggak mau nunjukin dia punya kelemahan. Oke. Terus yang ketiga itu biasanya menjawab semua jawaban dengan kekerasan. Tuh ada tuh yang kayak gitu tuh, banyak banyak banyak. Dan gue nggak ngerti kenapa banyak orang, nggak cuma di negara ini doang ya, yang menganggap kalau misalnya menyelesaikan masalah dengan pukul-pukulan tuh keren. Tadinya gue juga berpikir seperti itu. Tadinya gue di 3 hal ini gue masih seperti itu. Gue pikir kalau misalnya kita menangis di depan orang itu apa namanya, cengeng gitu. Tapi padahal cengeng sama menangis itu hal yang sangat berbeda. Tapi gue akan jelasin lebih dalam lagi. Terus habis itu gue juga pinginnya kelihatannya cool. Wah, cool, keren. Habis itu uh, coba untuk bicara lebih sedikit tapi dalam gitu ya, mencoba seperti itu. Meskipun ya menurut gua sih sedikit aneh ya, karena kalau misalnya kita jadi diri sendiri apa adanya, bicara dengan mengalir begitu aja tuh lebih enak gitu loh. Habis itu yang tadi yang ketiga yaitu marah-marah, violence, kekerasan itu jadi jawaban atas segala-galanya gitu. Contoh kalau misalnya lagi nyetir sama cewek lu lagi nyetir sama pacar lu, habis itu tiba-tiba ada masalah di jalan macet, habis itu lu mukul apa namanya, setir lu bentak-bentak orang di samping lu yang nyalip apa segala macem, itu nggak membuat perempuan nyaman ya kayak gitu ya. Itu malah membuat lu kelihatan mengerikan gitu loh, ya kan. Oh jadi kalau lu marah bentuk lu seperti ini. eh ini 3 hal yang utama ya. Jadi orang itu yang pertama yang gua mau cerita masalah gua dulu gitu ya. Jadi gua tuh pernah nangis sama teman-teman gua. Waktu itu ada masalah, ya biasa lah anak muda pacaran ya kan. Anak muda pacaran putus. Habis itu ya gue nangis, gue cerita sama teman-teman circle gue, itu geng gitu ya. Dan ada 1-2 orang dari circle gue ini yang cukup lama dia bercandain itu terus, wah lu nangis lo gara-gara kayak gini-gini. Gue inget tuh kayak gitu ya, jokes aja lah, jokes niatnya cuma buat jokes, tapi itu ternyata punya impact di diri gue sendiri, dimana gue mikir, oh gue besok-besok nggak boleh nangis lagi nih, gue harus terlihat tough. Wah. Dan itu membawa apa ya, itu membawa hal yang buruk di hidup gue, dan itu akan membawa hal yang buruk di hidup lu juga. Jadi ini masalah yang sangat serius nih, karena ini bisa membawa lu ke jurang depresi, bahkan bisa sampai bunuh diri. Dan ini serius. Gue orangnya tidak apa ya, gue orangnya tuh cukup cukup apa namanya, cukup suka research, cukup suka pingin tahu. Abis itu pada suatu hari gue merasa kalau misalnya gue merasa kok badan gue, perasaan gue nggak enak terus, gue kayak memendam sesuatu. Tapi gue bingung gue mendam apa, karena gue merasa waktu itu hidup gue baik-baik aja, semua bahagia gitu kan. Lalu gue memutuskan untuk ke psikolog, ya kan, psikolog. Banyak orang yang bilang kalau ke psikolog tuh, wah lu kalau ke psikolog berarti lu sakit jiwa gitu loh. Wah, ini salah nih. Ini pola pikir yang salah, karena semua harus dibenerin dengan ahlinya gitu loh. Kalau misalnya lampu lu mati, ya kan, ke ahli electrical. Kalau misalnya lu
mau butuh beton lu ke Pionir Beton jadi promosi. Kalau misalnya lu butuh komputer rusak atau jaringan rusak, lu butuh orang IT, ya kan? Lu mesti bangun gedung, lu cari arsitek sama engineer. Nah, psikologi ini belajar tentang bagaimana behavior manusia bekerja atau kelakuan manusia bekerja, ya kan? Jadi gue mikir kalau misalnya kenapa why not? Kenapa gue nggak psikolog? Gue pengen tahu kenapa gue merasa kok badan gue berat. Bukan badan gue berat gara-gara gendut, salah, bukan. Maksudnya kenapa perasaan gue ini berat gitu loh. Dan setelah gue diskusi dengan si psikolog ini yang cukup cantik by the way, dia bilang katanya gue mengalami masalah untuk memendam perasaan gue. Terus gue pikir, gue agak gak paham tuh dia ngomongin apa sebenarnya kan. Setelah diskusi lebih dalam lagi, intinya adalah gue ternyata banyak menekan emosi gue supaya terlihat cool atau keras gitu loh. Jadi terlihat keras, kayak terlihat hatinya batu gitu, ya kan? Nggak pernah nunjukin emosi selain marah. Nah, andai kata gue nunjukin emosi, itu keluarnya hanyalah amarah, ya kan? Jadi kalau misalnya kadang-kadang beberapa mantan gue gitu komplain utama yang gue dapat dari mantan gue waktu gue masih muda dulu, waktu masih belum umur 30 malah ya, adalah gue tuh orangnya keras. Oh bukan, emosional, sorry. Emosional gitu loh. Pada saat gue tanya, emosionalnya bagaimana? Dia bilang, gue tuh orangnya suka marah-marah. Nah, ini kadang-kadang permainan bahasa kita nih agak sulit nih. Karena emosi itu punya spektrum yang berbeda-beda. Ada emosi itu bisa bahagia, bisa sedih, bisa kecewa, bisa marah. Nah, marah adalah salah satu spektrum dari emosi. Orang pada bilang emosional, itu padahal begitu gue tanya, gue gali lagi, emosionalnya apa? Ya lu suka marah-marah. Nah, hal seperti itu yang membuat lu sendiri nggak nyaman dengan diri lu, orang lain juga nggak nyaman sama lu. Marah-marah sekali lagi tidak memberikan apapun juga. In fact, faktanya bahkan sekarang kalau gue marah itu cuma acting doang. Gue nggak pernah bener-bener marah. Karena kalau misalnya kita marah itu nggak bagus banget buat badan, men. Itu nggak bagus banget buat badan. Apalagi makin lu tua, buat teman-teman yang udah nonton ini udah di atas kepala 30 gitu ya. Kita udah nggak muda lagi. Pada saat kita marah, itu semua tubuh kita mengeluarkan energi. Jantung lu mompak lebih cepat. Adrenalin keluar di otak lu. Buat apa? Kita nggak butuh adrenalin sebenarnya kan. Dan marah itu membuat kita mengambil keputusan yang seringkali salah. Sudah salah, kejadiannya jelek, marah itu memperburuk keadaan. Kenapa begitu? Ya karena toxic masculinity. Kekerasan itu adalah indikasi untuk kekuatan. Kita selalu menyamakan kalau orang kuat itu keras, kasar. Padahal nggak juga. Kita nggak perlu nunjukin apa ya, kita nggak perlu nunjukin power kita untuk nunjukin kita dominan. Nggak, itu adalah indikasi yang salah. Nah, terus habis itu gue terusin cerita gue lagi. Psikolognya bilang kalau misalnya gue terus begitu, terus menahan diri, terus berusaha supaya terlihat tegar, terus berusaha seperti mandiri dan tidak apa namanya, tidak membutuhkan orang lain untuk sharing atau untuk minta tolong seperti itu. Pada dasarnya manusia nggak diciptakan seperti itu, baik laki-laki maupun perempuan. Dan dalam jangka panjang, kalau gue terus menekan emosi gue terus, nanti dia akan kumpul gitu ya. Gue nggak tahu bahasa teknisnya apa, tapi akan ngumpul dan bukan meledak, tapi pelan-pelan kesehatan mental lo akan makin turun, degrading. Lo akan makin sulit merasakan bahagia, atau bahasa teknisnya tuh depresi. Jadi banyak orang-orang di Jepang dan Singapura banyak yang bunuh diri. Kenapa? Nah, jadi alasan orang banyak yang bunuh diri itu pasti depresi ya kan? Tapi depresi itu kan alasannya banyak. Depresi itu
kebanyakan orang tuh nggak bisa mendeteksi dirinya sendiri depresi. Depresi itu gampangnya sih gini, gampangnya ini kalau menurut gue ya, karena gue pernah ngerasain juga. Depresi itu adalah pada saat lu sulit atau bahkan tidak sadar, tidak pernah bisa bahagia. Waduh, beda ya, bukan nggak bisa bersyukur ya, tapi nggak bisa bahagia. Jadi buat lo makan pagi mau makan enak nggak makan enak ya sama aja gitu loh. Padahal harusnya kalau misalnya lu bahagia ada hormon endorfin yang keluar dari otak lo, ya kan? Nah, orang-orang yang depresi ini ada hubungannya juga sama yang banyak pakai narkoba. Jadi kebanyakan narkoba itu merilis hormon endorfin. Kebanyakan orang yang pakai narkoba itu memang karena depresi. Bahaya banget ini, depresi ini bahaya banget. Ini larinya kemana-mana nih. Lu bisa suicide, ya kan? Lu bisa ketergantungan obat, lu bisa ketergantungan apa segala macem. Implikasinya nggak baik. Ini nggak baik banget. Oke. Jadi beberapa perusahaan Jepang itu mulai mengajarkan kalau misalnya laki-laki, terutama top manajerialnya harus belajar untuk menangis. Kenapa? Karena menangis itu ternyata sangat membantu membuat kita lebih lega. Feeling kita lebih lega. Kenapa? Ya karena kalau secara kedokteran sih bilangnya sih katanya sih endorfinnya keluar, tapi karena gue nggak pernah bedah otak pas orang lagi nangis, jadi gue ya percaya aja gitu loh. Tapi ya memang yang gue rasakan pada saat menangis tuh gue lega, dan it's okay to cry, tapi nggak ke semua orang ya, maksudnya kalau ke orang-orang terdekat ya it's okay. Gue rasa nggak perlu kita kelihatan keras terus, nggak perlu kita kelihatan nggak butuh siapa-siapa, nggak perlu kita kelihatan seperti batu gitu loh. Itu nggak baik. Manusia tidak diciptakan seperti itu. Nah, ini membuat gue akan bicara ke hal-hal yang lain, ke toxic masculinity yang lain ya. Pada saat lu masih mungkin sekolah ya, tentu antara lu pernah dibully, jadi bully, atau pernah melihat orang dibully. Antara tiga itu pasti pernah, ya kan? Bully ini adalah salah satu sifat toxic masculinity yang dimana kita tahu ini sangat buruk impactnya buat yang dibully maupun yang membuli. Orang yang dibully jelas dia akan makin merasa dia lemah, dan ini impactnya panjang bro, dan gak gampang buat kembalinya. Karena gue pernah di posisi dua-duanya gitu loh. Karena dulu gue tuh masih SD dibully gitu ya. Dan akhirnya gue waktu SMP mencoba untuk jadi tukang bully gitu. Meskipun alhamdulillah gak berhasil. Karena waktu itu badan gue belum gede banget. Jadi gue kelihatan masih kecil begitu kan. Culun, bulet culun gitu loh. Nah, dan gue menyadari pada saat gue udah mungkin lulus SMA ya, jadi kebetulan SMA gue cukup kondusif ya, nggak ada tukang bully yang parah gitu, biasa aja lah, nggak kasar gitu. Dan gue cukup menyadari kalau misalnya gue sulit terlepas dari kata-kata bulian dulu waktu gue kecil gitu, ya kan. Ini adalah hal yang harus diajarkan ke adik-adik kita, ke anak-anak kita, dan buat teman-teman yang masih kuliah ya, yang mungkin kalian menjadi senator atau menjadi BEM, tolong dikurangi lah hal-hal kayak pembulian di masa-masa ospek gitu. Gua rasa sekarang lebih baik daripada yang dulu ya, harusnya ya, karena kita harusnya makin berkembang bukan makin mundur, malah tambah parah. Karena kalau misalnya apa sih yang didapat dari ngebully adik kelas? Gua rasa ngebully adik kelas atau ngebully teman sekolah, lu nggak dapat respect, lu nggak dapat rasa hormat dari mereka. Mereka cuma takut sama lu, dan bukan itu yang lo inginkan. Percaya sama gua. Ada adik kelas gua yang dulu waktu kuliah lebih sukses daripada gua banyak. Ada kakak kelas gua waktu kuliah yang tidak lebih sukses daripada gue juga ada. Jadi hidup itu memang nggak tidak selalu kita di atas. Itu udah gue yakin lo udah pada tahu deh. Dan kalau misalnya suatu hari kita entah gimana ceritanya, karena dunia ini sempit banget, gue nggak ngerti kenapa, berurusan sama mereka yang dulu kita bully, atau gue berurusan dengan orang yang gue bully,
Mungkin sekarang gue udah bisa memaafkan kali ya, karena ini mungkin udah puluhan tahun yang lalu, tapi nggak semua orang bisa memaafkan semudah itu loh. Mungkin kalau misalnya mereka dikasih kesempatan buat bales lo, mereka akan bales lo. Tidak semua orang sepemaaf itu. Itu harus di notes. Dan juga bully itu karena sifatnya tadi gue bilang kalau misalnya indikasi dari dominan adalah kekerasan, ini biasanya didapat dari rumah. Jadi kenapa gue bisa mudah memaafkan yang bully gue, karena gue setelah SMP baru tahu kalau dulu yang bully gue itu mendapatkan kekerasan di rumah dari orang tuanya, terutama bapaknya gitu loh. Dia cerita sama gue akhirnya. Gue baru menyadari kalau misalnya dari anak kecil itu, anak waktu masih kecil, dia ngeliat, oh bapak gue menguasai gue dan kekerasan. Kalau gue salah gue ditabok, kalau gue ngomong jorok gue dicabein, kalau gue melakukan hal yang dia nggak senang dikurung gitu loh. Jadi kekerasan yang dia belajar. Anak kecil nggak belajar dari siapa-siapa bro. Anak kecil itu belajar toxic masculinity dari orang-orang terdekatnya dulu, dari kita para bapak-bapak. Ini notes yang luar biasa nih, yang gue juga baru waktu itu gue epiphany itu, wah iya ya, anak kecil tuh cuma ngikutin kita, cuma mirroring kita aja. Jadi banyak orang nganggep nih, ini kesalahan yang menurut gue cukup fatal nih. Anak kecil tuh dianggap bocah, nggak ngerti apa-apa. Tapi gue mencoba merimain aja sih, kalau anak kecil itu adalah manusia dalam bentuk yang kecil. Memang dia tidak punya ilmu sebanyak kita. Memang dia tidak punya mungkin skill sebanyak kita. Tapi daya serapnya dia jauh lebih hebat daripada kita. Jadi harus diingat tuh, daya serap anak kecil lebih hebat daripada kita. Dan dia akan belajar dari environment-nya dia, dari lingkungannya dia akan belajar. Lo lagi nyetir, naik motor, anak lu taruh di depan, abis itu lu ngelawan arah, itu akan terekam ke memori anak kecil tuh. Boleh nih ternyata nih melanggar aturan. Besok kalau gue udah tua, gue akan begitu, ya kan? Nanti loncat lagi. Boleh nih kasar sama orang. Berarti kalau misalnya ada orang yang kasar sama gue harus kasar. Kalau ada orang yang gue nggak suka, untuk menunjukkan dominasi gue harus kasar sama mereka. Nanti dibawa lagi. Anak kecil itu yang dulu kecil gak bisa apa-apa, mungkin punya ilmu, mungkin punya teman atau punya relasi yang baik, dan akhirnya dia menjadi, taruhlah jadi pejabat. Dulu makan jalur motor boleh tuh bokap gue tuh. Berarti gue gak apa-apa ngambil duit orang yang bukan haknya gue. Itu bahaya loh, bahaya banget loh itu. Ini kemana-mana nih, karena laki-laki sekarang dituntutnya tuh, terutama di Asia, seperti gue bilang, di Asia termasuk Indonesia ya, dituntut itu strong, calm and collected. Padahal kita sebagai manusia nggak begitu, tidak didesain seperti itu. Nah, yang menjadi penutup dari gue adalah kita harus benar-benar kurangin peer pressure dan harus benar-benar kurangin toxic masculinity sebagai laki-laki. Kalau misalnya tadi argumen-argumen yang gue berikan masih membuat lo kurang yakin, toxic masculinity ini biasanya didapat dari pertemanan, karena kan pada saat kita udah pada mulai dewasa gitu ya, mulai remaja, kita banyak gaul sama teman-teman kita. Oi, lu kalau nggak ngerokok nggak keren, nggak jantan gitu ya. Akhirnya gue jadi perokok. Dan otak gue karena dari muda udah ngerokok, itu mungkin nikotin ini sudah hardwired nih sama endorfin gue. Dan sulit buat berhenti tuh sulit. Mau bagaimanapun caranya tuh sulit. Peer pressure, toxic masculinity, laki-laki harus ngerokok. Enggak. Kalau bisa jangan. Serius jangan. Apalagi rokok yang konvensional mah jangan udah. Itu nggak baik. Apalagi buat paru-paru yang masih remaja, yang masih berkembang gitu loh. Tapi kita ngasih tahu, orang tua kita ngasih tahu jangan ngerokok. Meskipun orang tua kita ngerokok, pasti bilang sama kita jangan ngerokok. Bahkan ngehukum kita kalau kita ngerokok waktu masih remaja.
Ya tapi peer pressure tuh akan sulit selama toxic masculinity masih ada. Sama seperti bully. Kalau kalian gitu ya nonton ini dan mungkin punya anak atau kalian masih muda gitu ya, kita harus stand up, kita harus bilang ke mereka, bully ini salah, ya kan? Gue rasa ya, buat teman-teman yang ngebully orang lain itu pasti mereka punya tekanan sendiri di rumahnya mereka. Jadi kita harus gali itu. Memang nggak gampang, Tapi tahu nggak yang gampang? Yang gampang buat bapak-bapak adalah ngajarin anak kecil untuk tidak menggunakan kekerasan. Itu gampang. Anak kecil kayak kertas putih kosong itu gampang. Kita bisa ngajarin. Jangan sampai kita menciptakan generasi tukang bully. Bully itu nggak cuman mukul. Bully itu nggak cuman ngata-ngatain. Bully itu di tempat kerja aja juga masih ada loh. I mean it. Banyak banget gitu contohnya gitu. Di kantor lu sendiri mungkin lu lihat. Ya kan? Bos yang kalau disiram sama atasannya, disiram balik bawahannya. Itu never ending cycle, ngapain seperti itu? Jadilah orang yang harusnya kalau kita jadi diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan atau amanah untuk menjadi atasan, untuk mendidik seorang itu tidak selalu harus marah-marah juga, tidak selalu harus membuli dengan ngata-ngatain gitu, enggak juga. Itu bukan hal yang baik gitu loh. Jadi bawahan juga kadang-kadang kalau misalnya kita merasa kalau kekerasan itu adalah indikasi kekuatan gitu ya, dengan kalian marah-marah di tempat kerja, pada saat under pressure, kalian stres, kalian malah komplain sama bos kalian dengan emosi gitu ya, itu tidak akan memberikan rasa hormat dari atasan lo atau rasa takut, enggak. Bos bisa pilih anak buahnya, anak buah nggak bisa pilih bos, dan itu kenyataannya. Jadi buat teman-teman yang sekarang sudah, gue rasa mungkin listener gue ini kebanyakan dewasa ya, jadi mereka kebanyakan lebih punya power yang lebih, entah sebagai orang tua atau sebagai atasan. Kita harus belajar bareng-bareng kasih penjelasan ke teman-teman di lingkungan kita kalau misalnya ini harus segera hilang, karena ini sangat berpengaruh untuk negara kita. Negara loh ya, nggak main-main loh ini. Lingkungan kita, negara kita ini berpengaruh. Oke, gue rasa cukup sampai di sini. Kalau misalnya lu kalau misalnya lu suka konten gue, silakan subscribe. Kalau nggak suka, komen aja di bawah apa yang gue mesti benerin. Gue sangat menerima kritik dan saran. Thank you for listening. See you in the next video.